Lu aja kebangetan, masa gua sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om Wen. Kali ini Om Wen senang banget kedatangan seorang legenda hidup luar biasa, Haji Mandra. Be, makasih ya udah mau mampir ke Om Wen, ini luar biasa. Iya. Sombong amat. Haji Mandra Yusuf Sulaiman, seorang seniman Betawi. Dimulai pokoknya mungkin berkesenian udah dari muda banget lah. Udah nggak perlu diragukan lagi. Terus sukses berperan di serial Legend, Sidul, anak sekolahan. Terus punya jargon-jargon lucu juga. Nah, menurut Bang Mandra nih, kenapa mengkudu rasanya pahit? Sama aja jawabannya itu, Mang. Ngapa kalau bebek asal ditaruh di air langsung ngambang? Iya juga ya. Iya. Emang gak ada yang tenggelam ya bebek ya? Jadi kenapa Bang mengkudu pahit? Ya tahu loh. Kirain ada jawaban. Emang udah dari sononya berarti ya? Iya. Iyalah. Bang Mandra tuh berarti berkesenian dari usia berapa, Bang? Waduh, jangan-jangan gue masih dalam perut kali ya. Ya bener, serius. Kenapa gue bilang gue masih dalam perut, gue udah ikut? Karena waktu ibu gue hamil, gue udah dibawa-bawa tuh. Artinya nah, iya, karena kalau orang hamil masa ditaruh kan dibawa-bawa pasti. Maksudnya dibawa manggung. Oh, gitu. Soalnya bapak gua kan ya boleh dibilang kakaknya Haji Bokir, karena paling tua. Itu dia punya grup. Ya. Nah itu si istrinya emak gua tuh, ya anggaplah bahasanya pemainnya. Ya jadi pada saat itu gua ngerasa gua itu dari gua belum masih kecil, sebelum SD udah ikut-ikut nonton. Nah sampai gue masih kecil ya, umur kelas 1, kelas 2 udah diajarin manggung gua. SD? Iya. Udah maksudnya? Artinya gini, kalau kayak bahasa sekarang ya figuran lah, ekstras lah kayak gitu-gitu. Jadi asal seneng-senengan aja gitu. Itu kemauan abang? Atau emang dari orang tua, ayo lu coba berani? Lu berani gak gitu? Ya kayak gitu. Oke. Jadi kayak uji mental gitu. Udah lucu tuh Bang? Dari masih kecil itu abang udah kelihatan lucu? Ya tahu ya, gua ya gitu. Nah, gua nggak pernah dikasih peran yang mungkin bahasa intinya yang bagus-bagus. Gua kan dikasih perannya dari dulu, peran-peran yang sifatnya yang mungkin dianggapnya ya diarahkan ke yang lucu kali. Lucu. Gitu. Dari zaman tahun berapa itu jadi dari orang tua sampai dipegang sama almarhum Haji Bokir, nggak jauh peran gue ya seperti yang sekarang gue jalanin. Peran pertama yang abang dapat apa? Jadi apa? Kalau dulu tuh namanya di grup Topeng Betawi ada yang namanya bahasanya tari ronggeng Betawi, yang mungkin sekitar tahun zaman TVRI itu dulu gue suka main berdua tuh yang pakai kembang topeng gitu, yang nari-nari. Nah itu yang berat dan itu yang sampai lama gue pegang. Artinya gue jadi andalan untuk itu. Berarti abang belajar narinya juga Bang? Ya nari ada lah, basicnya cuma memang kan sebutannya tari ronggeng topeng. Ya, jadi artinya ada tari dan ada misi yang kaitannya dengan masalah seni budaya itu sendiri. Itu. Jadi ada guyonannya, ada tuntunannya, ada tarinya di situ. Iya. Gitu. Kalau di sekolah, abang termasuk anak yang kayak gimana itu? Wah, jangan dicontoh lah. Wah, kalau mau jangan dicontoh banyak berarti nih. Tapi gue cuma berdoa mudah-mudahan anak gue nggak kayak gue gitu doang. Emang gimana Bang? Ya, jelek dah. Berantem lulu. Ya, berantemnya? Karena apa? Ya, sombong aja kali ya. Emang sombong. Jadi bayangin kelas 2 nantangin kelas 6 gitu. Astaga. Iya, gua nggak mau yang
Kan gini, yang ada di otak gua, kalau gua menang gua hebat. Kalau gua kalah pantes. Wajar. Iya wajar. Ya bayangin kelas 6. Aduh sudah gini gitu. Gua tuh orang gua tonjok nggak nyampe. Nggak kok. Maksud saya, abang kok nekat gitu. Seorang siswa kelas 2. Ya itulah makanya kan gue bilang udah jangan dicontoh dah gitu. Dibayangin aja jangan dah. Ya, itu konyolnya gua gitu dulu. Jadi hampir setiap hari. Setiap hari gue cari gitu, siapa lagi nih yang belum gitu. Padahal gue juga nggak mikirin ntar bagaimana kalau kalah. Enggak, yang penting gue nggak boleh absen dalam setiap hari. Harus ada aja. Kadang-kadang gue digitak gitu, ya gue cengengesan aja gitu. Makanya jangan ditulah dah, udah jangan dah. Pernah hampir dikeluarin dari sekolah bang, gara-gara berantem? Ya dulu enggak, ya maaf. Zaman itu bapak gua kan dipandang. Nggak berani. Ya kalau disambit penghapus sering gitu. Sama guru? Iya, ini paling berani. Kan gua bawa ketepel. Hah? Sekolah bawa ketepel. Lo gitu. Boleh? Lah, ya kagak. Kan diperiksa. Kalungin aja. Disambit terus sono. Begitu gue meleng, dia disambit, gue tahu. Begitu, ini benjol. Tapi orang tua gimana bang? Maksudnya waktu zaman lu sekolah lu ternyata ya gitu seneng berantem. Orang tua gua nggak tahu kan nggak ada panggilan dari sekolah gitu ngasih tahu? Enggak, gua makanya dulu ini gurunya takut zaman itu. Di zaman itu. Ya karena mandang orang tua kali. Iya orang tua. Guru takut sama bapak gua. Jadi nggak ada laporan. Ini pak anaknya begini enggak. Sampai enak banget tuh guru sama gua. Tapi ada yang pernah berantem tapi abang kalah? Pernah? Ya itu tadi kan gue digitak segala macam ya. tapi maksudnya nggak kapok abang untuk terus setiap hari cari musuh, cari beranteman. Dulu ada omongan, ya sahabat gue di temen lah istilahnya, sampai gini ngomong, Adpen Bangun, mungkin lu pernah dengar nama ya, Adpen Bangun. Tahu banget. Dia senengnya sama gue kan, gua kalau syuting maunya sama gue gitu. Sampai gini, untung lu jadi artis, kalau kagak jadi petinju lu, gituin gue, digitu-gituin dia. Adpen dulu kurus gak bang? Maaf, abang dulu kurus gak? Kurus, kayak sekarang gini. Tapi mental lu udah sekenceng itu. Iya tahu gue juga. Kadang-kadang gue juga benci sama gue. Jujur benci setelah abang dewasa atau mungkin tua gitu. Iya. Kecenderungannya benci atau abang malu sama apa yang abang lakukan dulu? Iya. Malu sih kali kurang kali ya. Ini jelas benci gitu. Gue ngapa jadi begini sih gitu. Kadang-kadang temen, karena nggak usah jauh-jauh. Contoh yang belum lama aja. Makanya gue sekarang, mungkin lo tahu, sekarang gue lagi hobi mobil tua. Oke. Tujuannya apa? Gue menghindar. Dulu mobil gue 8 silinder semua. Dan gue terus terang aja, gue kalau dari Ciawi kadang-kadang, mestinya kalau mau ke rumah gue, mau pulang gue kan keluarnya Cibubur. Lu percaya nggak? Gue bisa sampai Cengkareng. Liwat. Gue keliwat itu ada yang kepriuk gitu. Bukan nyasar. Kenapa? Gua kalau ada yang ledek mau pakai mobil gitu, ada yang ledek, kalau tuh orang belum ampun, belum nyerah, lu jabanin bang? Ya itu dia. Pulang syuting. Nah penyakit gua, aduh, nanti gue bilang, gue jengkel sama diri gua. Itu sampai teman gua, bawa mobil dilancangin marah, gitu. Kadang-kadang klakson, gue di tol, gue berhenti aja, tengah, gue diem aja. Berhenti itu. Gue juga sendiri, gue sama diri gue ya yang tadi gue bilang, gue juga benci sama gue. Ini penyakit itu belum lama ini outnya. Iya. Berarti abang tuh paling nggak demen ditantang orangnya. Ya tahu lah ya gimana ya gue ya kelemahan mungkin gue. Kelemahan gue itu. Ya, apa yang menyadarkan abang dari ibaratnya punya mobil-mobil kenceng, terus akhirnya beralih ke mobil-mobil klasik yang mungkin kalau secara penggunaannya kan ya bisa aja kenceng kan, tapi kan kayaknya nggak mungkin gitu. Anak gua suka mobil tua. Satu, ya kalau mobil tua ya nggak bisa berbuat apa-apa. Selalu gue diingetin sama anak. Anak gua kan perempuan banyak gitu. Jadi artinya alhasil
Gue bener-bener ditekan sama anak. Kalau mau kemana-mana pakai mobil ini, nggak mau pakai mobil ini aja. Artinya yang dia tahu nggak bakal mampu lari gitu. Oke. Nggak bakal, ya udah jelek gitu. Tapi abang sadar loh, maksudnya kan ada orang-orang yang tidak menyadari perilakunya dan tetap melakukan hal itu gitu. Ya itu juga sadarnya baru kadang-kadang ini kan. Itu aja ngelawannya susah ngelawannya. Ini nih panas. Sekarang udah gitu, narik napas gitu. Berarti kalau sekarang ada yang nantangin abang, abang lebih lebih rileks. Gua udah lebih. Apa bang? Selain anak, apa yang membuat abang akhirnya bisa merubah itu? Ya kadang-kadang kan kita suka juga ngomong, kenapa gue sih? Gua kenapa sih nih? Gitu. Kok begini ya? Itu ngelawan itu juga berat. Nah, terus ya itu balik lagi anak istri sering. Makanya akhirnya sekarang gue kalau kemana-mana hampir gitu ya. Hampir nggak pernah ketinggalan. Gue butuh istri. Kalau gue bawa mobil, gue harus ada dia. Kenapa bang? Iya untuk mengelingkan gue ini. Gitu. Dia tahu banget penyakit gue. Ngademin lu. Iya aslinya. Sekarang nggak usah jauh-jauh gue lagi bawa mobil. Nah tuh itu tuh. Yang itu tuh. Paling nggak bisa loh. Waduh, gua nahan penyakit itu. Itu lu nggak percaya? Nih mobil gue meset gitu. Gue masuk nih. Atau dia sengaja gue di sini, dia di sini. Iya gitu. Begitu dia embat mau ngelancangin, gue ikutin terus. Gue imbangin, gue nggak lancangin, gue ikutin aja sampai ketemu mobil di situ, gue jepit. Gokil. Ya ampun, itu berapa tahun? Gue sesudahnya nih, ya itu tadi gue bilang, lah gue mau pulang ke Cibubur, gue sampai ke Tanjung Priuk kenapa? Ngebut doang. Ngebut. Bang, ini maaf nih ya, rumah abang di Cibubur, terus abang tiba-tiba nyampe Tanjung Priuk. Ini maaf nih, abang jatuhnya emang nganterin tuh orang. Abang ada takutnya bang? Maaf nih bang, itu kan di berkendaraan kenceng kayak gitu, saya aja. Sekarang kalau takut ngapain jadi kayak gitu? Yang ada gua kalau belum dia nyerah, sampai yang jelek kadang-kadang kalau dia belum celaka. Astaga. Itu, lah bayangin di tengah jalan tol, gua ngerem, gitu. Di tengah-tengah, mobil tin, gua diem aja gitu. Gila. Bukan bercanda nih, bukan bercanda. Gue lagi ngomong jelek gue. Sekarang orang kan lagi ngomongin yang bagus-bagus. Jadi gue ngomong yang jelek-jelek aja. Tapi kalau kayak gitu-gitu abang cerita gak sih ke istri, ke anak gitu? Nih tadi cerita gitu. Tadi babak begini nih. Tadi babak disalip begini terus babak dia gue agak cerita aja tahu. Ngapain gue cerita dia tahu watak gue. Makanya kadang-kadang kalau dia bawa mobil, pak, gitu. Belum anak nih. Wah. Paling kenceng seorang Haji Mandra bawa mobil sampai nembus berapa bang? 2 lebih. Anjir. Kayak mobil kayak kagak napak tuh. Ah gila bang. 2 lebih pernah. Hampir celaka pernah bang? Hah? Hampir celaka pernah gak? Gak mungkin pasti. Pernah. Alhamdulillah. Sama sekali. Alhamdulillah. Kalau mobilnya copot ban depannya pernah. Bener, asli. Gimana cerita? Itu lagi ngebut lagi? Enggak dong, enggak lagi ngebut dong. 120. Lah lumayan bang. Iya di tengah-tengah. Copot, bos ya. Gara-gara montir abis rupanya dia bersihin, dia kencengin, dia lupa ngencengin banget gitu. Gua hajar, wah copot ban depan lagi. Serius, itu belum lama. Atau ban depan bayangin. Atau doang kan maksudnya kan. Iya. Terus ngejaga tetap seimbang itu. Yang penting jangan panik, jangan lu rem. Lah, lu bang, rem melintir. Ini kan lumayan menurut saya bang, lumayan bertolak belakang nih. Sifat panasnya abang, ya, sama abang bisa ngejaga abang nggak panik. Udah gitu gue bawa bayi lagi. Astaga. Bawa bayi lagi. Bawa bayi.
Anak gue di belakang, yang laki-laki di belakang, istri gue di sini sambil gendong bayi. Gitu, das ya. Allahu Akbar. Gue udah minggir. Gue minggir juga kagak mampu. Karena memang udah antara as depan udah nempel di aspal kan. Keluar api, buat gitu. Belum lama, ini belum lama. Gak jujur bang, abang yang main John Wick ya? Gila action banget nih. Jangan-jangan dia main speed nih sebenarnya nih. Gila. Kalau saya cuma tahu. Ini nggak pertanyaan lu nggak jadi ke situ lu sih? Ya kagak. Ini seru bang. Maksudnya saya pikir abang cuma main motor besar, nggak bukan seorang yang punya nyali gede di jalanan. Gue naik motor aja dulu. Ya mungkin kalau ada temen gue yang masih ada, tanya aja gue naik motor kayak apa. Makanya sampai di stop sama orang tua. Kalau udah emak yang nyetop, angkat tangan, nyerah. Artinya nggak berani. Sebandelnya gue, sekerasnya gue, kalau emak ampun. Jadi apa kata dia iya. Bayangin orang lagi sedang cinta-cintanya. Yeah. Punya Harley sampai 18 gue punya, maaf ya. Itu sampai gua lelang. Oh, habis. Enggak berani. Cuma padahal pada saat itu dia bilang, "Tolong berhenti, jangan naik motor gede." Udah gitu. Udah itu dah. Iya. Jadi waktu abang naik motor Harley yang berani nyetop cuma emak. Iya. Emak polisi berarti gitu. Hah? Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share supaya nonton Omen makin banyak. Oke? Nah, ngomongin ini nih, silsilah keluarga Bang Mandra. Bang Mandra berapa bersaudara sih, Bang? 7. Abang anak kelima. Siapa aja? Masih inget gak nama-namanya? Lupa. Lu aja kebangetan, masa gua sudah. Lo ya sama tahu. Ya kan gua lagi ngetes. Siapa aja bang? Pertama paling tua itu cewek. Cewek itu artinya dia juga pemain dulu, juga dulu. Nah dia, lu pernah denger nggak Ocit? Nama Ocit. Pernah. Yang anak topeng juga tuh. Ya. Yang, bapaknya kan Haji Nirin. Nah Haji Nirin punya kakak, nah kawin sama kakak gua yang paling tua. Gitu. Siapa namanya? Rati. Rati. Ya, terus laki-laki. Kalau dia lebih banyak kiblatnya ke musik. Musik. Ada lagi ada yang nomor 3-nya tari. Namanya siapa yang kedua? Yang Markim, Haji Markim. Udah meninggal udah. Yang ketiga? Ya cewek, Hajar Raca. Keempat? Oma, bukan Oma Hirama ya. Kelima abang. Iya. Ade dua. Ada Omas, almarhum. Baru Mastur. Di bawah percis abang? Iya, Omas. Pak Omas almarhumah. Iya. Baru terakhir Bang Mastur. Emang sekeluarga tuh emang darah seninya udah kental banget bang? Ya sebenarnya sih dulu pada saat orang tua nggak ada tuh, yang dua gua arahin kalau bisa lu jangan kesini dah gitu. Capek. Kayak itu contoh macam Omas. Omas kan sekolah kedokteran, Mastur santren. Itu sekolah itu. Udah sekolah gua aman dah dia sekolah situ. Tiba-tiba nggak tahu dari mana, pulang dari mana tuh tiba-tiba dia pulang nangis. Siapa? Ibu dua. Omas. Omas doang sendiri. Ya. Nangis, nah lu kan masa emang dokter yang galak apa kok gitu. Nggak taunya bukannya nangis karena apa? Dia habis ikut lomba lawak tapi kalah gitu. Lah lu bagaimana urusannya sih? Kalau tiba-tiba nggak awalnya nggak gimana tahu-tahu ikut lomba lawak gitu. Keluarga nggak ada yang tahu kalau Po Omas? Nggak ada, termasuk gua nggak tahu. Lah di rumah emang nggak kelihatan bibitnya Po Omas kayak gimana? Nggak ada ya pokoknya. Kok tiba-tiba gitu.
Oke. Nah kalau Mastur santren, ya. Tiba-tiba nggak ada di tempat santren, nggak taunya lagi nari di Istora Senayan dulu sama paman gua. Lah ini anak di santren tahu-tahu lagi nari gitu. Rebel semua. Jadi penari dia. Dia Oke. penari. Gitu. Lah Pomas berarti setelah ikut lomba lawak itu pulang nangis, Iya. rasa Udah, gagal. emang lu maunya gimana sih? Gitu Baru kan. ngobrol, baru Ya, tahu maunya akhirnya. gimana sih? Mau pengen kayak gini. Oh, ya udah kita leco. Kita kasih ke almarhum Haji Bokir. Udah main itu, main sama Mastur itu. Oke. Startnya dari situ. Iya. Sekolah lenongnya di situ dah. Iyalah ibaratnya gitu. Bagaimana supaya kalau ada gua nih 2 orang pasti ada grogi deh, kadang-kadang kesempatannya juga agak kurang. Gua keluar itu. Almarhum sampai jengkel banget. Dari grup gua keluar. Dengan harapan kan gua kalau gua nggak ada dia nih gitu. Iya. Ada Sabar, ada dia yang generasi. Kalau gua masih di situ nggak bakalan dia dikasih kesempatan. Iya. Pasti gua lagi kan. Iya. Gitu. Makanya gua ngilang gitu. Gua kabur. Segitunya abang berkorban buat perkembangan Ya. adik. Makanya akhirnya gua apa? Gua muncul di Lenong Haji Nasir. Oh gara-garanya itu. Iya, ya artinya ya nggak bedanya kalau gua masih di situ otomatis dong. Iya. Pasti dong dengan kesempatan dan lain sebagainya pasti nggak ada. Lebih sedikit lah ya. Iya. Lebih kecil kemungkinannya. Iya. Sampai abang berarti kan mulai dari lenong lah budaya Betawi Iya. bisa ikut terlibat di sidul anak sekolahan bang. Abang di casting atau abang langsung ditunjuk karena sesuai dengan karakter? Dulu itu dalam naskah gue masih ingat tulisannya Diding. Mungkin arah awalnya itu untuk peran Mandra di situ Diding Boneng. Oke. Gitu. Nah setelah gua muncul di zaman di TVRI, Beri. Haji Rano ngotot maunya gua. Gitu. Akhirnya dihubungi lah gua. Makanya alhasil si nama juga dia nggak diganti. Gua nggak mau. Hasil kata sepakat gua Haji Rano almarhum Benyamin. Gua nggak mau Mandra namanya diganti kata almarhum. Gua maunya Mandra. Ya akhirnya jadilah. Nah yang lain namanya ganti gua doang. Iya. Gitu. Ya nggak diganti gitu. Nah akhirnya begitulah kira-kira. Gue penasaran bang. Menurut gue tuh sidul telenovela terbaik di Indonesia menurut gue ya. Karena waktu itu kan nggak stripping ya bang. Enggak. Weekly kan seminggu sekali kalau nggak salah iya, gitu. iya. Tapi orang nunggu. Iya. Ceritanya begitu ngalir. Iya. Terus actingnya juga begitu ngalir bang. Iya. Itu ada rehearse dulu atau Bang Mandra ya gitu aja di stage main udah gitu? Enggak. Artinya kan kita tetap briefing seperti biasanya, Oke. kumpul. Kan yang namanya pemain kan kita mesti dalam arti yang harus kompak satu sama lain kan harus memahami. Iya. Artinya ya kalaupun gua ngerti apa yang gua mau belum tentu lawan main kita juga tahu apa yang kita mau. Contoh macam kayak almarhum Aminah. Dia boleh hebat, dia boleh galak, boleh dia banyak ngomong kalau sesuai dengan tulisan. Iya. Tapi di luar itu improv, ya angkat tangan dia nggak ada. Kalaupun andai kata gue ada berhubungan dengan dialog dengan dia, pasti Q-nya gue yang dia tunggu. Kalau itu hilang, Iya. nggak bisa jawab. Nggak keluar. Bener. Gitu. Jadi satu sama lain ini memang kita udah buat kekompakan gitu. Bagaimana enaknya gitu. Ya contoh macam kayak gue sama almarhum Benyamin. Kadang-kadang bisa saling tunggu itu. Iya. Begitu adegan lu mau maju apa kagak? Kadang-kadang kayak gitu. Ada itu gitu. Tapi nyangka gak sidul bakalan besar bang pada saat itu? Enggak. Sekalipun tinggal Haji Rano saksi itu. Gue pernah ngomong. Begitu pertama kali gue disodorkan naskahnya. Itu sama Haji Nana. Gue masih tinggal di Kampung Duku. Sampai gue ngomong gini. Ini nih. Cerita ini nih yang gue suka. Yang dari tahun berapa gue tunggu. Gue punya keyakinan gitu. Alhasil alhamdulillah
Gitu. Jangan salah, si dulu itu sempet top rating dunia. Dari urutannya gue lupa berapa koma berapa gitu ya. Yang jelas dari Dul pindah ke Matt Gepper, di bawah itu Matt Gepper baru Kura-Kura Ninja. Itu urutannya seperti gitu. Abang main 3-3-nya tuh ya? Nih, mau kayak Matt Gepper dia. Gaper kali. Ya emang setahu saya maksudnya sekarang ini maksudnya kalau dulu kan informasi tentang data share rating dan segala macam kan hanya orang-orang yang terlibat kan yang tahu Bang. Maksudnya kalau halayak umum kan nggak tahu kan. Enggak. Tapi ya memang kalau saya kan memang nonton gitu ngikutin percintaan Abang sama Munaro. Mas Karyo sama Atun, Sidul, terutama gitu. Dan semua mainnya natural banget. Terutama Abang sih, karena maksudnya lu ngomongnya di depan gua sih. Kagak. Emang iya sih. Kagak, maksud gua gini Bang. So ganteng iye, ini maaf nih. Iya. Apalagi kalau sama Munaro. Iya. Ya Allah, berasa Tom Cruise nih orang bener. Tapi kalau sama Sidul ngeselinnya luar biasa. Kalau sama Atun apalagi. Lu kan Jangan lu, gue juga kadang-kadang suka beranggapan begitu. Gue di situ gue nggak jadi ngeselin amat. Nggak, bukan apa-apa, sotoy. Apalagi sama Karyo. Ya, sotoynya ini gue nggak nahan gue. Gue belajar jadi kenek itu hampir 3 bulan di Cililitan. Gue merhatiin kenek kelakuannya. Oh gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung main gue. Oh lu observasi dulu. Iyalah, yang mana bisa. Kita karena nggak usah jauh-jauh, lu bisa nggak lompat dari oplet turun naik tanpa pegangan, ngambil duit tanpa pegangan? Iya, begitu dia ngerem mah pasti ngusruk kita. Itu gue butuh itu, terutama yang paling gue pelajarin kelakuan si kenek rata-rata aku, ya begitu tadi sotoy antara supir sama kenek ini kelakuannya lebih gila si kenek. Ya. Tukang ngentit. Iya. Ngentit ini. Ya harus ada itu. Terutama si sotoy yang tadi. Kalau perlu supir mah gak ada apa-apanya. Kalau perlu supir diajarin gitu kan. Tapi Bang, maaf gitu. Bukan mengecilkan peran yang lain ya. Bukan karena gue juga ngomong depan lu sekarang. Kalau karakternya Dul kan maksudnya ya sudah. Iya begitu. Begitu aja. Kalau Bang Mandra kan fluktuatif nih Bang. Fluktuatif maksudnya gini. Bener-bener bunglon. Ntar sama Sidul. Bang Mandra tuh kayak begini ngeselinnya. Sama Atun beda lagi ngeselinnya. Sama Mas Karyo beda lagi. Tapi begitu sama Munaro tiba-tiba jadi pelamboyan. Jadi orang yang melo. Apalagi begitu ditinggal sama Munaro. Dulu gue ada salah satu adegan. Gue pengen jadi pemain beneran. Gue pengen jadi pemain. Ceritanya ya itu tadi pada saat gue diputusin sama Munaro, gue main serius. Artinya gue nggak lucu, gue harus kagak lucu. Gue mau sedih gitu. Gue nangis gue ceritanya. Cuma kurang ajarnya apa? Begitu alhasil orang gue nangis nggak ada yang sedih. Udah gue udah berusaha nangis loh. Ya pada saat gue syuting juga gue nangis. Itu dari situ aja. Jadi kru tawa kru. Enggak, yang nonton juga sama Bang. Nih maaf ya. Abang nih nangis ditinggal Munaro. Nih maaf ya. Abang nangis aja saya masih apaan sih dia orang gitu. Tetap lucu gitu. Sia-sia gue nangis. Udah susah segala macam kan keluarin air mata kan susah. Ya tiba-tiba nangis. Yang nonton bukan sedih malah ketawa. Kurang ajar lu. Ada gak kejadian lucu di lokasi syuting ketika karena kadang-kadang kita gini Bang, kadang-kadang kita misalkan kerja terus apa yang kita lakukan ternyata menghibur, bahkan kru-kru juga terhibur. Entah kamera goyang pada saat pengambilan gambar atau misalkan boom goyang gitu. Ada gak Bang kejadian-kejadian kayak gitu di lokasi? Maksudnya kejadian syuting apa di luar syuting? Pas syuting. Ya sering sih. Sering. Artinya yang benar-benar ngeselin gitu. Ada salah satu adegan gua kesurupan. Itu yang sampai berapa kali cut gitu.
saking kebanyakan itu gangguannya ada aja gitu pada saat itu kan gue main yang namanya improv itu kan improv kalau take 1 take 2 kan pasti nggak sama ya kayak gue gitu kan karena improv udah di dalam oplet gue agak kesurupan udah improvisasi segala macam asal baru ini cut apa sih ini suara bom kosok karena bom kan zaman itu pakai bom itu kegosok-gosok jadi karena dia ketawa apa nih kosok kan Rano pakai ini gitu kak apa sih ini gitu jadinya bom kosok tapi nggak bisa marah dong bang. Iya cut tolong dong jangan ketawa nih iya ya udah nggak tahan awas diikat gitu rame waduh Rano karena gini yang megangin biasa megang lampu anak lighting segala macam tolong jangan gitu dong bom segala macam PTR segala macam gigit baju kata aja Rano ngomong gigit baju jangan tawa dong capek gue nih gitu gigit baju rame gigit baju oke kamera action cut apalagi sih kan kamera 1 iya bener zaman dulu iya kamera 1 kameramennya namanya orang Batak terasa sembiring dia kokor serius dia mah begitu udah gigit baju lah yang lain nggak tahu emang bener nggak ada yang tawa cuma gambar lah gambar gue jadi kayak film gue lupa waduh udah cut lagi aduh ampun lah bayangin berapa kali tik kan capek gue sendiri udah tolong dong usahain iya kamera action wah aman nih nggak ada yang tawa nggak ada gangguan lama gitu gue improv lah kok nggak ada yang nge-cut lah kelamaan ini gua kagak ada yang bilang cut nggak ada yang apa lah ini sampai nyadar sendiri cut gitu ya lah gue sadar sendiri gitu abis kagak ada yang nge-cut lah udah kelamaan udah capek begitu gue melek 1 orang nggak ada belum pernah lu ya ditinggal belum ya mungkin mereka sadar kan itu semuanya dikunci cek kayak kamera action dia pergi lah kita sih ayo aja lagi main tapi akhirnya gambar yang diambil yang terakhir itu lah iya yang di sendirian lah kan lah ini gua kagak ada orang cut gitu baru dia tahu nggak tahu dari mana pada pojokan sono kalau keluar aduh anjrit emang susah sih bang maksudnya kadang-kadang kan kita kalau berperan aja kadang-kadang kalau misalkan adegannya itu lucu atau kita udah ke-trigger sendiri antara dari kru atau kita sendiri kan susah nahan ketawa kan kadang-kadang retake cuma maksud gua sampai ditinggal sama kru sih berarti mereka udah nggak kuat bang lah iya kagak kuat lah gua main bayangin kok gua nggak cut ini lama amat sampai habis tenaga gua wah dia namanya kesurupan wah udah segala macam begitu gua melek aja lah kagak ada orang lah bayangin main sendirian mana malam aduh ya Allah ada cerita seru apa lagi bang di lokasi bang selain itu gue masih kebayangin aja di syuting sendiri gila kadang ya Allah tapi menurut abang tuh sebenarnya tim mana sih bang Sarah apa Jenab sebelum kita ngomongin film ya kalau film kan udah akhirnya
setelah sekian tahun lamanya baru dibikin versi film, baru akhirnya kalau dulu kan kayak cerita kan digantung kan sebenarnya. Si Dul memilih Sarah atau Jenab. Nah kalau abang sebenarnya sebagai pemain. Ya ini si mandranya di Dul aja dah. Kalau bicara si mandra gua ya satu juga nggak ada yang gua pilih. Ya kan gue tahu dia masing-masing. Iya temen. Betul, benar. Ya, kalau dalam cerita si Mandra di Dul pilihnya Sarah. Oke. Pengen bagusin keturunan, bagusin nasib. Lah kalau Jenab orang kampung, udahnya kampung miskin. udah miskin emaknya itu emak di kampung yang sial diangkalan. Iya. Yang rempong lah ya. Yang ngeselin dah. Iya. Gitu. Ya orang soalnya kebayang kan episode awal yang abang ke rumahnya Sarah aja yang minta ganti rugi tuh. Iya. Yang dari tuh nggak ada naskahnya tuh. Hah? Nggak ada naskahnya, gue bikin aja. Oh improvisasi itu. Iya. Yang itu kebuka. Lah iya itu Jaro. Oh ya Allah. Sampai ada yang pajangan itu. Orang kaya pajangannya lidi. Iya. Kan ada. Iya bener. Lapun pisang ada di sini gitu. Ya improv aja. Dol, gerak Dol. Kalau sekarang nih gue nonton sekali-sekali. Gue sendiri juga kadang-kadang ketawa. Iya lah bang, orang lucu banget bang. Nah, ini gue zaman itu kok bisa gitu ya, gitu. Masalahnya bang, gue pernah kejadian. Oke. Termasuk maaf zaman itu Ibu Tin itu paling mengidolakan gue dulu. Sempat berapa kali gue dipanggil ke Cendana, dia cuma pengen gue gitu. Datang lah gue ceritanya dalam rangka ulang tahun apa segala macam lah. Sampai gue dapat penghargaan dari WHO untuk PIN dulu. Itu gue pernah datang ke situ, orang bayangin di depan Pak Harto segala macam acara resmi. Kayak apa sih bayanginnya? Bisa itu ditunda dulu acara cuman gara-gara Ibu Tin nanyain kok Bang Mandra kemarin nggak pakai lipstik. Ya coba. Ini mau acara apa, pokoknya mau peresmian apa gitu, tertunda dulu. Gara-gara Ibu Tin nanya gua, kok gua nggak pakai lipstik gitu. Kok pertanyaannya gitu bang? Ya. Lah gua aja bingung, segitu banyaknya menteri segala macam, tibang pada main lihat-lihatan muka gitu. Lah gua jadi, lah ngapa gua ya? Ini kalau nggak pakai kopiah, nggak pakai batik, ya wajar. Ini lipstik, apa hubungannya? Sekarang lu udah dipanggil ke tempat penting, entah itu siapa gitu, tiba-tiba ditanyain lipstik. Lah, apa gua? Aduh, tapi nggak taunya dia terkesima pada saat gua jadi modelnya si Atun yang banci ditangkap polisi. Oh, iya. Model salon ya? Model salon kan bang? Iya bener. Itu kan gue direjeng sama almarhum Bang Ben ceritanya, Benyamin. Gua kagak mau dikejar sama dia kan. Mau jadi modelnya. Kalau orang lain kan modelnya kan takut bayar. Ya, jadi gua yang gratis. Begitu. Dan semua karakter di Dul tuh maksudnya gila sih bang. Maksudnya dapet semua sih. Legendanya tuh bukan cuma kita ngomongin sinetronnya ya. Tapi ya kayak tadi kita bahas nih, adegan per adegan. Orang tuh mengingat gitu. Artinya sehebat itu Sidul anak sekolahan bisa bikin kita penontonnya tuh mengingat itu bang. Kayak adegan Atun aja deh. Sampai sekarang kadang-kadang masih suka dimainin kan. Kejepit Tanjidor. Iya. Itu improv juga lagi.
Ya itu dirancang sih, udah ada di memang skrip. ada ceritanya kalau itu. Oke. Gitu. Kalau itu yang ada ceritanya. Kalau ada sebagian ada yang memang kagak ada gitu. Nggak ada cerita, artinya ya kayak ada bahasa-bahasa yang bisa jadi booming yang sebenarnya di naskah nggak ada gitu. Kayak nyun gitu. Bener. Itu kan kagak ada naskahnya, panggilnya nunung gitu. Iya, improvisasi kan. Iya. Nah, terus macam kayak emang apa sih sombong amat? Nggak ada itu. Kayak gitu-gitu. Sekarang keluar lagi tuh ya kan di meme Bang Mandra. Iya, kayak gitu-gitu. Kayak nyakitin, nggak ada Iya. itu. Nggak ada. Adegan lo yang di kamar mandi, yang marah-marah, Iya, gebrak-gebrok. gebrak-gebrak. Sama Bang, maaf nih, dulu saya sempat berpikiran Abang tuh beneran berantem sama Mas Basuki almarhum. Lu nggak percaya? Gue pernah dulu dapat acara di Kolaka, Kendari. Itu pernah lu biasanya kalau anggaplah satu grup pasti di calling yang sama, dikasih tiket yang sama dong. Ya betul. Bayangin gua sama Basuki nggak boleh kalau gua nggak boleh tahu kalau ada Basuki main, Basuki juga nggak boleh tahu. Lah bayangin. Itu panitia Acaranya sama, tempat yang sama. Ini apa? Lah itu Basuki begitu ketahuan, Mas, apa? Piye iki? Lah tahu. Lah piye toh? Lah bayangin pesawatnya bedain. Sampai hotel dibedain. Mas Mandra, piye toh iki? Lah tahu, lalu nanya gua. Lah bayangin, dia pagi udah disuruh naik pesawat pagi, gua sore. Ya soalnya pertunjukan kan besok. Iya, oke. Itu udah sampai, gue tanyain. Itu juga lewat telepon-teleponan. Bas, lu di mana? Lah nggak tahu saya ini di mana ya, gitu. Bayangin hotel yang beda. Ketemunya di panggung. Nggak, itu karena panitianya pengen bikin surprise buat kalian berdua atau kemakan sama Ya itu karakter kemakan kalian? yang udah pasti. Bayangin udah di panggung, gua duduk di sini, Basuki di sana loh. Bukan bercanda. Bukan bercanda. Sementara Basuki, entah kita mau main kayak gimana. Jadi gitu. Boro-boro duduk deket aja kagak. Tapi emang buat orang panggung sih, masa sih? Gue yang jelas ngalamin. Iya. Ngalamin. Kalau nggak salah aduh. Berarti kan emang seril itu, Bang. Sampai sebegitunya. Iya, saya aja ngelihatnya, maksudnya yang tadi saya bilang, misalkan Abang ribut sama almarhum Bang Ben. Iya. Ya udah, ketaker gitu. Iya. Sama Bang Rano, ketaker. Iya. Sama Atun, masih ketaker. Iya. Kalau sama Mas Karya tuh kayak bebuyutan gitu loh. Lu nggak percaya Basuki pernah disabit sama botol minuman yang ini sobek. Hah? Di Surabaya. Gara-gara? Benci buat dia gitu. Karena dia kan kerjanya ngakalin gua. Biasa dah. Bener. Ngakalin. Itu di Jawa. Kalau kayak bahasa kitanya, ini nih yang Jawanya kurang ajar gitu. Padahal di sana Padahal di Jawa ya. Jawa itu bisa buah itu. Kan kalau masih botol ada airnya kan berat ya. Iya. Keras di sini ada pinggir sobek ini. Astaga. Gitu. Aduh, sampai diumpetin. Ya, Basuki katanya, makan lo kata gitu. Legend lah Bang, itu legend banget sih. Dan gue juga kadang-kadang kalau main sama dia, kalau bukan syuting nih ya, ya kalau lagi nggak syuting, out lah bergaul ya, gitu. Iya, ya orang nggak percaya, matanya ngeliatin gue bukan ngeliatin karena ngeliatin artis atau apa gitu, enggak, takut gue berantem. Gue berdua duduk nih gini, yang ngeliatin namanya kayak hati-hati gitu. Nah,
Sampai gua sempat ngomong, saya mah baik, nggak bakal berantem. Saya mau berantem juga kalau ada bayarannya doang. Gitu. Sampai kayak begitu, musik takut. Jadi kayak orang bener takut. Gitu. Tapi memang itu terjadi begitu aja, Bang Mandra. Maksudnya ributnya kalian tuh di set itu by script kan. Iya, tapi kan kok bisa dapat banget gitu loh, Bang. Ya Feel-nya kalian tuh. Iya kan kita sama-sama orang panggung. Iya. Artinya menguasai dalam hal yang kaitannya seperti itu. Dia dengan ciri khasnya dia, gua kayak gua. Artinya yang penting kan kita saling bantu dan saling isi aja. Di mana kelemahan dia atau kekurangan dia, kita harus siap bantu isi. Sebaliknya begitu juga. Artinya jangan ada inian gitu. Jangan ada gua harus lebih atau gua nggak ada tuh. Kira-kira itu yang kebetulan karakternya kan udah masing-masing hafal. Basuki ya begitu, Karyo ya begitu, gitu. Dan gua harus ini gitu. Gitu. Saling mengimbangi satu sama lain, saling melengkapi juga. Iya. Soalnya kadang-kadang pernah beberapa kali dicoba dengan yang lain juga yang emang nggak dapet. Nggak bisa dipaksain istilahnya gitu. Jadi waktu itu kan seakan-akan menganalogikan kayak abang yang punya daerah, kedatangan Mas Karyo sebagai tamu gitu. Ya. Udah tamu sotoy kurang ajar. Ya. Makanya nggak heran ya. Dia syuting di Monas gue mau dihajar sama itu tukangan wan. Tukang gali ituan. Kabel bukan? Iya. Yang pakai gituan. Apa gitu. Buset. Gara-gara salah. Tahu mulut lu sih gitu. Itu Basuki lupa kali dia. Gara-gara Pak Aji ya gitu. Ngobrol ini udah saya bentar ya. Itu Basuki baru nyamperin lagi ya biasa dah penggemar. Mas Bas ya, diam aja. Mas Bas ya gitu. Enggak ya sombong. Itu mulut nih Basuki. Udah miskin banyak mulut gitu. Udah miskin. Buset mau dibacok kamu gituan. Gua ilah, untung ada gua. Nah, terus nyerocos itu orang. Ngomong Jawa. Udah gitu-gitu. Mulut lu sih, lu bercandanya lu lupa sama bercanda kita gitu. Ini yang orang udah pertama dia nanya nggak disautin, sekali-kali nyaut begitu. Udah. Itu di Monas gue inget banget. Segitu ya, Bang. Maksudnya pengkarakteran seseorang begitu dapet tuh bisa orang segitu bencinya, segitu keselnya. Emang udah ngancam kali itu orang. Iya. Bencinya udah lama kali. Tapi Bang Mandra sosok yang kayak gimana sih Bang? Sebagai pemimpin di rumah dan juga sebagai seorang ayah tuh sosok yang kayak gimana buat orang-orang di rumah? Kalau kata dia sih gua sebenarnya nggak ajak. Ya duduk kita ngobrol. Kawan ngobrol gitu. Sesantai itu. Iya ngobrol aja. Kita kan kalau ngobrol sekalipun kalau dia lebih banyak kan kalau cewek biasa curhatnya ke ibu dong. Ya, tapi kalau gua kan gua ngobrol. Nah, contoh gini ngobrol maunya apa ini pasti begini gitu. Jadi ngobrol aja. Kita kasih jelasan. Ya gitu. Bercanda gak Bang? Abang Mandra kalau di rumah tuh sosok yang kalau paling gue bercanda bini dah. Kalau sama anak kadang-kadang bercanda dia takut duluan kali. Gitu. Jadi kadang-kadang gue nggak diladenin gitu. Maksudnya takut gimana? Ya akhirnya gue bercandain anak. Wah mau gitu. Dia pergi. Lalu gue kagak ditemenin. Oh, berarti cuma sekarang sama bini nih bercandanya? Ya, paling bercanda gue bercandain bini. Romantis gak sih Bang Mandra? Hah? Sama istri romantis gak sih? Tahu kata gue mah kata gue mah jadi kadang-kadang istri baru kadang-kadang ini waras sudah tuanya kali. Gitu. Hal terromantis apa yang pernah dilakukan seorang Mandra
kepada istrinya atau pasangannya? Ya lu kudu nanyanya bini gue itu mah. Ya seingatnya Bang Mandra apa? Gue nggak pernah. Gue bener, gue jujur. Suruh bahasanya gitu. Ngasih bunga. Ya, apalagi bunga. Ember kosong bisa kali. Kenal sama istri di mana, Bang? Nah, Kenal sama istri. nah, sekarang nih. Iya. Lucu tuh gua. Lu percaya nggak kalau gua nggak pacaran? Neng, lu mau nggak sama gua? Tuh bocah nyaut kaget Bang. Ini. Ya mau nih. Tuh waktu yang sekarang ini, dulu kan gua jadi duda. Gitu. Lama gitu dah. Emak gua nangis aja karena tahu sendiri kan banyak membantu segala macam, tapi kan paling kagak ini ngurus siapa kan, sementara anak gue yang pertama itu jadi nggak pernah lepas sama gue, deket terus, jadi artinya sampai ada kekhawatiran gitu. Udah begitu gini lucunya Master baru mau ngunjungin, Bang ada orang baru mau begitu, artinya Master menjodohin kali gitu. Master entah begitu nyampe itu lah, itu baru gue mau jodohin, ternyata dia udah mau jadi gitu. Artinya dia baru mau jodohin, tapi gue udah duluan ngenalin orang lain. Oke. Gitu. Sebelumnya itu lu kalau mau sama gue, artinya kira-kira lu sayang nggak sama anak gue gitu doang awalnya. Emang beda usia berapa Bang sama yang lumayan. Pada saat itu gue umur berapa? 40 lebih, dia baru 16, 17 atau 18. Emang nyedot hari-hari Bang Mandra ya? Kan gue ngomong begini, ngomong yang jujur. Gue mah Bener. Maksudnya 18 tahun Bang? Iya, ya penari. Makanya pertanyaan gue cuma satu. Lu mau gak sama gue? Tuh bocah yang bilang kagak. Tahu apa takut apa gimana? Gitu. Terus ketemu sama orang tuanya gimana? Kan abang seumuran sama orang tuanya. Lah gue datengin langsung. Gue dateng aja, gue nekat aja gue mah. Lu mau syukur, kagak ya udah gitu. Katanya tuan abang sama bapaknya. Ya lo kagak juga. Minum. Ini air bisa diminum nggak? Bisa lah. Emang disediain buat diminum. Bukan, gue takut keran. Lah gila kali ya. Oh ya ampun. Tapi perbedaan kan lumayan jauh Bang. Dan abang pernah gagal sebelumnya gitu. Gimana adaptasinya Bang? Saya aja yang beda 11 tahun, saya menikahi istri saya. Waktu itu istri saya 20 tahun, saya 31 tahun. Itu aja, wah. Ya akhirnya karena kita ya mesti bisa ngimbangin. Kita nggak bisa lawan dengan ego kita. Gua tuaan, masa gua diatur sama lo kan. Betul. Gitu. Jadi ego itu. Jadi akhirnya kita mesti ada bolak-baliknya. Kadang-kadang lu harus gini, tapi kadang-kadang kita ada sisi yang ngalah. Oh iya maklum anak-anak gitu, jadi ada itunya dan harus itu. Tapi saya penasaran Bang. Kenapa? Pernah gak ada momen-momen misalkan abang sama istri gitu. Siapa istri namanya Bang? Maaf Bang. Mila. Sama Pomila nih. Abang manja-manjan kayak abang sama Munaro. Pernah gak kayak gitu yang Mila lagi gitu? Ya bola-bola. Kan gue bayangin berarti sama Munara bisa begitu gitu. Ya. Istri gue sering kalau itu. Papa memang katanya kagak ada romantisnya. Lah gue romantis apaan yang begini? Kagak bisa gue. Kadang-kadang baru mau terus gue bagaimana gitu. Bahkan yang namanya ulang tahun aja dia selalu yang sibuk. Iya. Tahu jamnya, tahu harinya, tahu bulan dan tanggalnya. Gue nggak pernah. Selalu tiba-tiba surprise. Padahal mah gue bukannya ini, gue nggak tahu gitu. Artinya gue nggak pernah mikirin. Dia aja yang selalu gitu. Berarti abang sama sekali nggak ngasih surprise kalau dia ulang tahun? Kagak, marah dia. Dia anggap kagak peduli. Iya. Padahal bukan yang peduli. Emang lupa aja gitu. Emang kagak tak. Ya udah lupa, kagak tahu, ya segala macam. Jangan salah nih, tanya lu boleh tanya sekitar gue emang gue tahu nomor HP gue. Iya. Jangan nanya HP gue lah lu, nggak bakal gue kasih.
Bukan karena galak, emang nggak tahu nomornya. Orang waktu kemarin pas ketemu di Brownies kan, Bang, mau ini gak gini. Ya, nih, hubungin dia aja dah. Orang gua kagak tahu nomor telepon gua berapa. Katanya kagak pernah megang handphone juga kan. Kagak. Kadang-kadang dulu ada yang ini siapa nih? Gue namain Curut gitu. Ada yang lagi yang gue namain Tikus. Anak gue yang kecil. Pak ada Curut, matiin. Iya, enak banget ya. Ada Curut, matiin. Ya udah. Tapi lu pengen Bang Mandra pengen anak-anak Bang Mandra ada gak yang sepertinya mengikuti jejak Bang Mandra? Satu memang belum kelihatan. Yang agak dewasa ya intinya kalau gue secara pribadi sih silahkan. Nggak nganjurin juga nggak ngelarang. Selagi itu tujuannya positif. Berarti momennya sesantai itu sama anak-anak, maksudnya iya boleh tanya gitu. Nggak ada harus begini ya, harus gini. Nggak, silakan gitu. Bahkan yang nomor 3 nih ya 3, nomor 4 malah dia cenderung suka dengan agama, ya silakan gitu. Laki-laki ya. Gitu karena kebetulan sekolahnya di Al-Azhar. Ya. Jadi agamanya kuat segala macam, silakan gitu. Nggak harus ini begini. Bahkan ada yang satu yang nomor 2 kan Tia itu lebih cenderung ke apa sih namanya, agak yang berbau seni gitu ya. Ya silakan gitu. Cuma kalau seni ini kita kasih tahu ini gitu. Jadi kita kasih tahu, nggak harus yang enaknya aja, yang pahitnya kita kasih tahu. Kalaupun tiba-tiba ini begini harus siap begini dan ini kita harus terima ini, gitu kira-kira. Keren, luar biasa Bang Mandra. Tepuk tangan buat Bang Mandra. Bang, kita masuk dulu ke segmen PNS. Ponakan nanya sembarangan. Ini ada pertanyaan dari netizen ke Bang Mandra. Silakan Bang Mandra untuk menjawab. Pertanyaan pertama dari Anis Soleha. Gimana kesan-kesannya dulu syuting bareng Basuki atau Karyo? Kesan-kesannya ya ada enak kagak enaknya. Banyak kan enaknya apa enggak enaknya? Banyak kan kagak enaknya. Tapi aslinya emang di set juga nggak ribut kan? Ya kagak lah. Ya takutnya. Dulu pernah gua mau ribut juga pernah. Bukan mau ribut tapi dia loh piye toh wong edan gue digituin. Gara-gara ada dia punya pipa gading gua jambak gitu. Lo kasih gua ambil, lu kagak kasih gua ambil, gitu ya gua jambak. Gara-gara gua habis dapat punya gading, tiba-tiba pecah. Gua lagi cerita sama Haji Rano, dia dengerin, gitu. Gua lagi sakit hati, gua punya pipa gading pecah, gitu. Lagi cerita gitu. Besoknya dia bawa, gede bagus gitu. Wis gading loh. Baru gua mau bangun nyamperin, dia pindah. Udah di sono gitu, ngobrol lagi sama Haji Rano. Bener gading tuh, mas gue nanya itu gading, gitu nanya, kesini. Dan begitu dia tahu kalau gue mau bahas apa, dia pindah. Jengkel dong gua. Udah gue cuekin aja, gue ngobrol sama yang lain aja. Gue ngobrol sama yang lain, gue ngobrol gitu. Dia kan di situ, sengaja di sono, biar gue lihat, gitu. Gue nggak sono, gitu. Dia pindah sono. baru megang. Iya. Sengaja. Gue melintir sono, dia pindah sono. Wah ngeselin banget nih. Udah, begitu pulang dia lagi begini, disengaja di depan pintu. Gue ntar dia tahu bakal gue tinggal sini. Lewat. Dan begini gitu. Gue coambak aja, gitu. Tuh rokok tuh. Lu jual gue beli, lu kagak jual gue ambil. Pergi aja. Lu piye toh? Gue ngedan.
Oke, selanjutnya. In real life, Taulani fans. Aku mau nanya anaknya Bang Mandra cantik. Maksudnya apa pertanyaannya? Tanya apa? Poinnya apa, Ji? Maksudnya Bang Mandra emang bener ada anaknya cantik? Ada, si Tia ya, Bang ya? Iya, Anak berapa sih, Bang? banyak. Gila, nggak usah ditanya. Lebih banyak. Ada 5. 5. Cewek berapa? Cewek 3, perempuan laki-laki 2. Selanjutnya, Ira Malika. Kira-kira Bang Haji Mandra tertarik bikin Mumun series gak? Enggak. Enggak. Enggak ya? Udah capek. Udah capek. Gue udah nyantai aja semuanya. Sekarang Abang berarti kegiatannya apa, Bang Mandra? Ya suka dipanggil untuk Ya. penyuluhan ini kaitan dengan masalah budaya. Ya. Ya kadang-kadang suka minta juga jadi bintang tamu topeng, Ya. bintang tamu lenong yang cukup kadang-kadang 1 jam juga kita. Ya. Gak Yang perlu penting- berlama-lama ya. Iya, muncul. Ya, bahkan dia minta kan yang penting asal nongol aja. Nongol, gitu. iya. Kira-kira itu. Sama punya warung juga kan, Bang? Iya, itu istri dah. Gue mah cuma itu ngenekin aja. Daerah mana, Bang? Di Depok. Depok. Alamat lengkapnya di? Ya pokoknya ketik aja. Kalau nggak dapur ngacir, Studio Mandra gitu. Itu dia. Pokoknya mau makan langsung aja ke dapur ngacir atau enggak ke studionya Bang Mandra. Iya. Bang, Abang kira-kira bisa nyebutin nggak 3 hal yang mungkin orang lain belum banyak tahu? Sini, yang nanya lagi baca sendiri. Gak usah dibaca, saya yang baca. Besok-besok aja gue taruh di mana? Gue lebih tertarik sama ini deh ketimbang muka lo. Makanya dari tadi juga saya lebih banyak ke situ daripada ke muka Abang. Jadi mendingan kita ngobrol begini aja nih dulu gini. Bang, 3 hal Bang, mungkin ya orang lain banyak belum tahu tentang seorang Haji Mandra. Misalkan Bang Mandra tuh boros gitu atau apa gitu. Ya mungkin banyak orang belum tahu. Nggak harus yang negatif, bisa juga yang positif. Ya artinya gue hobi gue atau yang orang nggak tahu mungkin gue kalau di rumah nggak mau duduk lama-lama. Gue selalu Bergerak. iya. Dari salat subuh bangun nggak bakal tidur lagi gue apa aja yang gue suka gue kerjain gitu. Bahkan kadang-kadang nggak sedikit waktu kadang-kadang gue ada di pinggir rumah gue koret-koret kayak gitu-gitu. Pokoknya gue maunya gitu. Lu nggak bisa diem pokoknya. Nggak mau, gue nggak bisa. Gitu. Itu tuh. Satu Produktif lah orangnya lah ya. Iya, ada aja yang dikerjain. Iya, malah kadang-kadang ada kita nyuruh orang tapi gue sendiri bantuin gitu. Salah lu gini kayak gitu-gitu. Perfeksionis berarti Abang dong orangnya. Ya tau lah. Ya itu kan gua gitu. Gitu. Yang kedua apa Bang? Yang kedua gimana ya? Ya gue sih sebenarnya berusaha untuk gue sebenarnya nggak suka. Jangan dipancing yang nggak enak gitu aja dah. Dipancing kagak enak gitu. Kayak gimana Bang? Maksudnya Ya satu contoh nggak usah jauh-jauh paling kagak ada. Ya gue pengen asik, gue pengen ngerendah tiba-tiba gue disomongin. Nah itu yang gue. Oke. Gitu. Dimulai-mulain kurang ajar lah gitu. Ya. Nah tiba-tiba karena kadang-kadang orang ada yang so So akrab, akrab, gini. bener. Nah itu yang mestinya gue sopan jadi gue lawan gitu gini. Kadang-kadang kejelekan gue lepas kontrol di situ. Dan itu juga sebenarnya gue lagi berusaha untuk hilang itu tadi. Gitu. Meredam itu Bang. Iya, gue terus terang aja kejadian belum lama di warung gue juga begitu. Di warung, lagi rame-rame warung gue. Gitu. Gitu udah nggak tahu dari mana apa angkatan apa apalah biasa bertulak pinggang pakai telur pendek. Mandra mana gitu. So akrab kali apalagi sekian banyak orang kan perhatiin dia. Mana dong? Apa ya katanya? Mandra mana? Gitu. Nggak baru datang warung. Gue keluar aja. Kenapa lo? Siapa lo? Gitu. Gue usir. Nggak usah makan lu. Lah udah yang jaga warung istri gue udah kalang kabut artinya ya,
Iya, iya. Ya, Paham sih Bang, paham. iya, yang kayak gitu-gitu nih gue masih belajar untuk jangan begitulah gitu. Itunya doang gue. Kadang-kadang gue yang tadi gue bilang, kadang-kadang gue sendiri sama diri gue keki gitu. Artinya kenapa sih gue gitu? Sakit gitu, susah banget nahan itu. Tapi abang hebat loh Bang, maksudnya hitungannya abang sadar akan hal itu dan abang punya niatan untuk merubah itu. Iya. Berarti kan abang tahu gitu. Iya. Gitu. Yes. Ya makanya kadang-kadang, makanya balik lagi tadi di jalanan aja istri gua nggak percaya dan gua sama diri gua aja kagak percaya. Gua takut itu keluar tanpa gua sadarin. Makanya kalau ada dia kan ada yang ngeling-ngelingin gitu, ngingetin gitu doang. Yang ketiga apa Bang? Ayo, boros gua. Iya boros. Yang ya gua nggak bakal bisa gitu. Imet hemat nggak bisa gua. Gitu. Ya, gua suka gua sama yang gua suka gitu. Gue suka, gue beli. Iya. Butuh nggak butuh, yang penting gue suka, gue beli. Iya. Gitu. Impulsif berarti. Nggak mikirin resiko belakang gimana gitu. Ya udah. Tapi yang penting pakai duit abang sendiri kan. Masa duit tetangga. Parah baik. Iya kan ya gitu, maksudnya ngingetin aja. Oke, itu ternyata 3 hal yang mungkin banyak orang nggak tahu tentang sosok Bang Mandra. Nah sebelum kita tutup obrolan kita kali ini sama Bang Mandra, sekali lagi gue ucapin makasih buat Bang Mandra yang udah mau hadir ke Omen. Bang, kalau boleh 1 kata yang mewakili hidup abang dari dulu sampai sekarang apa Bang? Yakin. Yakin, Bang Haji Mandra. Ponakan, jangan lupa kebudayaan memang harus dilestarikan. Budaya itu memang harus dilestarikan dan dijaga. Tapi mungkin ada juga budaya yang harus dihilangkan. Kayak budaya pinjam 100 itu harus dihilangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.